saudara-saudari terkasih dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan acara Sapaan Rohani BPM. Yang pada semalam hari ini kami dari PDPKK Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus sedang melayani Anda semua dan juga pewarta dari PDPKK Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Bogor. Ibu Dewi Mustika yang akan memberikan pewartaan dan pengajaran pada malam hari ini. Mari saat ini kita memuji Dia, sebab Dia yang layak, Dia Allah yang sungguh layak kita puji dan kita sembah. Mari kita berkumpul bersama, dimanapun kalian berada, memuji dan memuliakan nama-Nya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama Dari setiap suku dan bangsa, dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara. mari sama-sama kita nyatakan. Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan Allah kita, haleluya. Mari kita buka sapaan pada malam hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami mau berkumpul Tuhan, mendengarkan pengajaran dan pewartaan yang akan disampaikan oleh anak-Mu terkasih, Ibu Dewi Mustika. Bapa, biarlah lidah dan mulutnya Engkau berkati dan Engkau tuntun. Apa yang ia perkatakan dan ia wartakan bisa berkenan dalam hati kami semua. Sebab Engkau Allah yang sangat kami muliakan Tuhan, dan Engkau layak kami sembah. Dan kami datang pada malam hari ini dengan kerendahan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani BPM PKKI. Perkenalkan, saya Dewi Mustika dari PD Santa Teresa dari Kanak-Kanak Yesus, Paroki Fransiskus Sukasari, Bogor. Puji Tuhan, malam ini saya dipercaya untuk membawakan tema pengampunan yang menyembuhkan. Berat sebenarnya sih tema ini ya, karena bagaimanapun yang namanya sakit hati, disakiti atau dibully, itu secara manusia susah sekali untuk menyembuhkannya. Tapi kita tahu, kita punya buku surat cinta dari Tuhan, Alkitab. Dengan ini kita bisa sembuh dengan membaca sering-sering membaca surat cinta dari Tuhan. Malam ini mari kita sama-sama mencoba menggali bagaimana caranya supaya kita sembuh dari luka batin maupun fisik. Kenapa? Karena kita punya sakit hati dan kita harus mencoba mengampuni yang menyakiti kita. Saya ambil dari Mazmur 103 ayat 3. Bunyi begini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kita sebagai manusia, apakah mudah mengampuni orang yang menyakiti kita? Rasanya tidak. Penyakit fisik kita, yang mungkin ada emah, kanker, pankreas, liver, dan lain-lain, itu memang sudah kelihatannya seperti penyakit fisik. Tapi tanpa kita sadari, awalnya adalah dari hati kita, karena kita sering tersakiti, sering dizolimi, sering dibully. Mungkin pada saat kita bercanda atau ngomongnya nggak apa-apa, nggak masalah. Dalam maksudnya hanya keluar dari lidah kita, tapi dalam hati kita mungkin tersimpan. Mungkin ya, saya bilang mungkin, tidak semuanya. Saya yakin anak-anak Tuhan tidak akan begitu. Seperti yang di dalam doa Bapa kami mengatakan Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya pribadi sulit sekali mengampuni orang yang bersalah, orang yang telah menyakiti kita. Khususnya orang-orang yang di lingkungan kita, yang terdekat dengan kita. Mungkin dengan orang lain yang kita kenalannya sekali, 2 kali, sepintas, tidak terlalu masalah. Tapi lingkungan kita yang sering menyakiti kita, walaupun hanya sedikit kata-kata, tapi kalau kondisi kita sedang tidak enak, itu akan terasa sekali menyakitkan. Puji syukur kita punya Tuhan yang luar biasa baik, penuh kasih. Tidak bosan-bosannya Dia mengajari kita, tidak bosan-bosannya Dia melimpahkan cinta kasih-Nya kepada kita semua. Dia mengatakan di Matius 5 ayat 9, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kiri kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bisakah? Boro-boro ya, kenapa aja lu main tampar balik nih? Itu manusia. Apakah kita begitu? Kita diajarkan diajarkan oleh Tuhan kita, jangan membalas. Balaslah dengan cinta kasih. Balaslah dengan senyuman. Nggak mudah sih memang. Saya sendiri pribadi mengalami belakangan ini. Saya merasa,
Saya sudah berusaha, saya sudah coba melakukan apa yang dia mau. Saya sudah coba melayani dia dengan sepenuh hati. Tapi jawabannya kadang-kadang menyakiti hati kita. Terus terang saja, suami saya belakangan ini kena penyakit stroke. Dan sifatnya berubah 180 derajat. Dia kena penyakit Mei 2019, sudah setahun lebih. Tapi sifatnya yang dulu lembut, baik, ramah, berubah sekali 180 derajat. Saya belajar memahami dia, saya coba menuruti apa kata-kata dia. Saya berusaha memenuhi semua keinginan dia. Masak juga sudah tidak dengan garam, tapi kadang-kadang dia mengatakan, masakannya ini nggak enak, masakannya itu nggak enak. Ya mungkin dia tidak sadar dengan ucapan tersebut. Tapi saya yang berusaha sakit gitu loh kadang-kadang. Aduh nyeri ya. Maka tadi kan di awal saya bilang, kadang-kadang orang di sekitar kita yang dekat dengan kita yang menyakiti kita. Jujur, selama hampir setahun ini saya coba belajar, berusaha memahami dia. Teman saya bilang ada, mungkin kamu luka batin. Mungkin tidak terucap dari mulut saya. Mungkin dalam hati saya sering nangis. Saya sering curhat sama Tuhan. Dan saya berusaha untuk ini. Tetapi selama ini pun jadi saya yang dari awal tidak sakit-sakitan, beberapa bulan yang lalu terkena diabetes. Karena mungkin stres ya, gitu loh. Stres dengan kondisi saat ini, semua orang pasti mengalami kondisi pandemi corona seperti ini. Tapi saya simpan dalam hati, sehingga saya kena gula darah saya tinggi, cukup tinggi. Puji Tuhan saya tidak pingsan, karena saya tidak punya turunan diabetes. Teman saya ada yang bilang, ya mungkin kamu stres, tidak sadar kalau itu ada stres. Setelah saya telusuri dengan bantuan Tuhan, dengan berpegang pada firman-Nya, saya berusaha untuk melawan kesetresan itu. Di Matius 5 ayat 4 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya berdoa untuk suami saya selalu semoga cepat pulih. Dan berjalannya dengan waktu, saya menyadari hal itu dan saya coba untuk mengampuni dia. Dan selalu saya berusaha bilang, Tuhan, pulihkan dia, ampuni dia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, karena dulu dia tidak pernah seperti itu. Dan perlahan-lahan, bukan hanya saya disembuhkan, puji Tuhan, suami saya pun belakangan ini tensinya normal. Walaupun dia masih tetap minum obat, karena sudah kalau darah tinggi, obat tidak boleh putus ya. Dia normal dan saya pun, puji Tuhan, mulai berangsur-angsur bisa menerima dia. Walaupun kadang-kadang dia masih ini, tapi belakangan ini sudah sama sekali tidak. Dan dia juga memahami saya. Saya belajar dari ini, dan saya mendapat tema pengampunan yang menyembuhkan. Saya bilang kepada salah seorang teman saya lagi bergumul beberapa saat yang lalu mengenai ini. Tuhan tahu, kita harus jujur dengan hidup kita harus jujur pada Tuhan juga. Ternyata dengan berjalannya waktu, puji Tuhan, hubungan saya dan suami saya mulai berbaik. Dan suami saya juga mulai kata-katanya yang dulunya tidak enak dan selalu dengan nada tinggi, sekarang mulai berkurang. Sekarang dia tahu, dia juga mengerti kondisi saya. Balik lagi, saya sembuh oleh firman, saya pulih oleh firman. Jangan pernah lepas dari firman Allah.
Tetaplah intim dengan Tuhan dalam doa. Tetaplah curhat kepada Tuhan. Kita curhat kepada sahabat bisa, boleh. Tapi tetap Tuhan yang terbaik. Jawaban Tuhan yang terbaik. Kita tidak pernah tahu kapan cobaan-cobaan akan datang lagi. Tapi percayalah, Tuhan akan selalu tetap bersama kita. Tuhan selalu memegang tangan kita. Apapun masalah kondisi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di luar sana, Tuhan tahu kondisi kita. Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya daripada kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita. Dengan akan akhirnya Tuhan Yesus tanggal 25 Desember nanti, kita akan menjelang Natal. Bahagia akan tiba. Mari kita tundukkan kepala. Kita akhiri sapaan rohani malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh cinta, terima kasih malam hari ini hamba telah menyelesaikan sesi ini yang dimana kami semua pernah mengalami. Tidak satu orang pun terluput dari pernah merasakan rasa sakit, rasa teraniaya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau bisa memberikan semua ini. Engkau tuntun kami Tuhan. Engkau bimbing kami. Engkau lepaskan kami dari rasa penyakit itu. Rasa sakit yang hanya kami bisa rasakan. Kami ingin mengampuni mereka yang pernah menyakiti kami Tuhan. Seperti yang Kau ajarkan di doa Bapa kami, ampunilah kami ya Tuhan. Kami ingin mengampuni tidak hanya dari mulut Tuhan, tapi dari hati kami. Semoga terang Natal menyinari hidup kami dalam setiap langkah kami, sehingga kami bisa pulih dari segala penyakit yang ada pada kami. Semoga sapaan rohani ini bisa menyembuhkan kami yang terluka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir pada malam hari ini. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, kita satukan hati untuk mendoakan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Puji dan syukur kita kepada Tuhan, sungguh firman yang sangat memberkati bagi kita semua. Lewat pengampunan yang menyembuhkan, saya percaya kita semua sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus kita, amin. Dan pada malam hari ini saya undang saudara-saudari terkasih untuk menyisihkan sedikit rezekinya untuk para pengajar dan pewarta BPN PKKI yang pada saat ini mereka juga sedang membutuhkan dana untuk pewartaan dan mengajar mereka. Bila Anda berkenan, silahkan mentransfer royalty rekening yang ada di layar pada saat ini. Dan mari saat ini saya mau mengundang saudara-saudara terkasih untuk memuji Dia, sebab Tuhan kita, Tuhan yang benar,
Dia yang menyelamatkan kita lewat penebusan yang di kayu salib. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Sebab dialah gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.